Kalau lo ngerasain kecemasan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan perasaan was-was yang gak kunjung hilang, mungkin video kali ini merupakan video yang tepat untuk lo tonton. So, stick around! Hai semua, perkenalkan gue Ama Alkatiri. Gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Kalian bisa cek linknya di kolom description. Sebelum kita back to our topic, kalau lo emang suka nonton video gue bro, please jangan cuma ditonton, tapi lo bisa bantu gue dengan klik tombol subscribe. Selanjutnya, kita akan bahas kebiasaan pertama yang akan membuat diri lo tenang. Adalah jangan judgmental pada diri sendiri. Lo pernah mengalami kegagalan, entah itu gagal masuk kerja, masuk PTN, ataupun ditolak sama cewek yang lo suka. Dan kebanyakan respon kita, itu kita menjudge diri kita sendiri. Dan lo tahu gak bro, berdasarkan studi ternyata kalau lo mengkritik diri sendiri itu berhubungan dengan rasa kesepian, depresi, dan kurang rasa intimacy ketika lo melakukan seks. Ngeri gak bro? Hanya karena kita mengkritik diri sendiri, itu efeknya luar biasa secara psikologi. Tapi lucunya bro, kalau lo sadar, kita ini jauh lebih baik dalam merespon ketika teman kita gagal dibanding diri kita sendiri yang gagal. Giliran teman kita gagal, kita beri motivasi, kita kasih nasihat, kita kasih dukungan. Tapi giliran diri kita yang gagal bro, boro-boro dikasih motivasi. Yang ada kita sinis sama diri sendiri. Berdasarkan penelitian nih bro ya, kalau kita bersikap ke diri sendiri, layaknya kita bersikap ke teman kita, ternyata kita akan nggak ngerasa stres karena hormon stres kita atau yang disebut dengan hormon kortisol itu akan berkurang. Mulai dari sekarang bro, kalau lo gagal, perlakukanlah diri lo layaknya lo memperlakukan orang sekitar lo. Kebiasaan kedua adalah fokus sama hal yang bisa kita rubah. Gue teringat kutipan dari Dorothy Neddermeyer yang mana ia seorang PhD, metaphysician, sekaligus hypnosis practitioner. Ia bilang bahwa hidup itu 10% apa yang kita alami dan 90% bagaimana kita meresponnya. Cara kita melihat pengalaman hidup kita, baik ataupun buruknya, itu tergantung dari kita meresponnya. Mau melihat masalah sebagai kegagalan atau sebagai peluang untuk mencoba kembali dengan cara yang berbeda. Dan lo nyadar gak sih bro, 10% yang dimaksud di sini itu hal yang sama sekali gak bisa kita rubah. Dan 90% itu hal yang sebenarnya kita bisa rubah dengan cara merubah cara kita melihat hal tersebut. Sumpah bro, gue mau kasih satu kutipan lagi yang buat gue relevan dengan apa yang kita bahas. Kutipan ini dari Wayne Dyer, ia adalah penulis sekaligus motivator terkenal asal Amerika. Ia bilang, if you change the way you look at things, the things you look at change. Kalau lo bro, mampu merubah cara lo melihat suatu hal, hal yang lo lihat juga akan berubah. Maksudnya, hal yang lo lihat itu sebenarnya nggak berubah. Tapi karena cara lo melihat sudah berubah, maka hal yang lo lihat juga akan berubah. Mungkin dulu lo lihat orang tua lo menyebalkan. Tapi sekarang lo udah berubah dan lo memahami alasan lo dimarahi sama mereka. Karena mereka mengajarkan lo untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ngerti kan yang gue maksud? Lo bro, itu gak bisa merubah hal di luar diri lo, tapi lo bisa merubah hal yang ada di dalam diri lo. Kebiasaan yang ketiga adalah berjalan di taman. Mungkin di antara lo yang mikir, bang aneh banget. Masa gue kalau mau lebih tenang, lo nyuruh gue muter-muter di taman? Bentar dulu bro, ini bukan omongan gue. Ini berdasarkan penelitian yang gue baca. Ternyata kalau berjalan di sekitar taman itu secara efektif dapat mengintervensi anxiety dan depresi. Maksudnya, rasa cemas dan depresi lo itu akan berkurang ketika lo berjalan di taman. Gue teringat salah satu kutipan dari Albert Einstein yang benar-benar philosophical banget. Dia bilang, look deep into nature, then you will understand everything better. Dia nggak bilang look into, tapi dia bilang look deep. Maksudnya bro, ketika lo benar-benar melihat secara meluluh ke alam, lo akan melihat bahwa hidup lo itu sebenarnya baik-baik aja. Masalah yang lo punya, kalau lo bandingin sama alam yang besar, masalah lo itu akan terlihat jauh lebih kecil karena lo melihatnya dari sudut pandang yang jauh lebih luas. Hal ini sebenarnya, kalau kita lagi di alam, seakan-akan kita lupa sama masalah kita. Dan sekalipun keinget, kita menganggap permasalahan kita itu nggak benar-benar penting.
So, kalau lo pengen lebih tenang, lebih slow, dan lebih kalem, jangan lupa bro, perbanyak waktu bermain di taman, ya kalau bisa langsung ke alam beneran. Kebiasaan yang keempat adalah habiskan waktu dengan orang yang lo suka. Kalau lo habisin waktu dengan orang yang kaya, orang yang terkenal, dan orang yang terpandang, kalau emang diri lo nggak suka, diri lo itu nggak bakal nyaman. Lo nggak akan pernah bisa jadi diri lo sendiri, dan percaya bro, hidup lo itu nggak akan tenang. Gue yakin kok, lo pasti pernah banget kan ngerasain hal ini. Karena nih orang keren, karena nih orang ganteng, karena nih orang cantik, tapi nggak nyambung. Ya ujung-ujungnya, chemistry-nya juga nggak bakal dapet. Coba lo tulis pengalaman lo tentang hal ini, gue pengen tahu. Lo dengerin gue baik-baik bro. Ini ada studi yang dilakukan oleh Profesor Robert Waldinger, yang mana ia adalah profesor di Harvard Medical School. Ia melakukan studi saintifik terlama berkaitan dengan kebahagiaan. Pernyataan dari studi ini adalah orang yang paling bahagia, yang paling sehat dengan bertambahnya usia, dan orang yang hidup paling lama adalah orang yang memiliki hubungan paling hangat dengan orang lain. Pertanyaan yang terlintas di kepala lo, hubungan yang hangat itu seperti apa bang? Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang bermakna. Hubungan di mana lo bisa mendapatkan penerimaan sepenuhnya ketika lo menjadi diri lo sendiri. Hubungan yang dimana lo bisa mendengar dan memahami satu sama lainnya. Dan hubungan yang bisa mendukung satu sama lainnya. Kalau lo udah memiliki hubungan seperti ini, gue yakin bro, lo bisa ngerasain dan bisa membedain dengan orang yang gak bisa memberikan lo hal tersebut. Kebiasaan yang kelima adalah jangan berharap terlalu tinggi. Harapan yang kita punya itu biasanya datang dari keinginan hidup itu harus berjalan sesuai dengan harapan kita. Semakin besar keinginan kita, maka semakin tinggi juga harapan yang kita taruh. Dan akhirnya bro, berakhir dengan rasa kecewa dan lucunya, kita mengulangi hal ini berkali-kali. Gua ngerti bro, berharap ke orang terdekat itu biasanya lebih tinggi dibanding sama orang yang gak kita kenal. Tapi bukankah lebih baik bro, kalau kita berharap sama diri kita sendiri? Lo pasti pernah kan, dijanjin sama temen lo buat masuk kerja, tapi ternyata enggak. Lo pasti pernah kan dijanjin sama teman orang tua lo agar bisa masuk PTN, tapi ternyata enggak. Gue gak bilang lo gak boleh minta tolong ke orang-orang. Boleh bro, tapi jangan berharap. Gue ngerti rasanya minta bantuan, abis itu mikirin terus-menerus kira-kira diri gue bisa dibantu apa enggak. Dan pada saat dia gak bener-bener bisa ngebantu lo akan kecewa. Bukan tanggung jawab kita bro untuk memenuhi harapan orang lain, dan bukan tanggung jawab orang lain untuk memenuhi harapan kita. So, dibanding lo kecewa, mulai dari saat ini belajarlah untuk berharap pada diri lo sendiri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 tips ini itu dapat membuat diri kalian jauh lebih tenang. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.